menikah kalau pasangannya belum mapan. Padahal pernikahan yang sebetulnya mudah untuk dilaksanakan, tapi karena gengsi malah jadi justru ribet untuk dilaksanakan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya, tetapi manusia justru mempersulitnya. Syariat menyederhanakannya, tetapi masyarakat justru membelit-belitkannya. Khalik melapangkannya, tetapi makhluk malah menyempitkannya. Padahal pernikahan itu pelaksanaan dari syariat agama. Betul nggak, Bu? Kalau pernikahan yang itu mudah tapi justru dipersulit, mohon maaf, Bapak, banyak orang yang memilih berzina daripada menikah. Betul nggak, Bu? Karena dia menganggap nikah ribet banget, bikin ribet. Jadi malah bikin berzina. Kalau berzina udah hamil kan mau gak mau dinikahin, mau gak mau suruh tanggung jawab, karena pernikahannya ribet. Dia ngomong udah ntar mau berzina aja, karena nikah juga sama, ntar ngelakuin gitu juga, karena dibikin ribet. Padahal antara berzina dengan menikah itu bedanya cuma 1 menit. Begitu ia menikah, dia ijab kabul, saya terima nikahnya fulanah binti fulan, bla 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 bla, sah. Itu kadang juga nggak nyampe 1 menit. Begitu yang sebelumnya berzina, ia melakukan itu dosa besar, begitu 1 menit ijab kabul menjadi halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari hal ini jangan kita mempersulit pernikahan. Justru pernikahan itu, Bu, adalah solusi. Solusi atas apa? Mampu menjaga manusia dari kehinaan birahi yang ada di dalam diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan birahi di dalam diri manusia, tentu ada hikmah di dalamnya. Agama Islam tidak datang untuk membebaskannya begitu saja, akan tetapi untuk mengarahkan, menyempurnakan, dan meninggikannya. Bagaimana caranya? Menikah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuk aja. Masya Allah. Ntar kalau ngomongin ini di belakangan ini. Kebetulan Papa sama Mama ada, nanti boleh ngobrol langsung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya ma'syarus syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'a, jika kamu sudah sanggup untuk berkeluarga, falyatazawwaj, udah menikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah bisa menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluan. Tapi bagaimana Ustaz, misalkan seandainya kita belum sanggup, belum mampu menikah, tapi emang udah kebelet, kada tahan, bagaimana tuh? Iya kan, kadang-kadang ada beberapa faktor yang ia mungkin belum siap, tapi dari segi syahwat udah gak tahu. Lalu bagaimana kata Nabi? Kata baginda Rasulullah, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau kamu belum sanggup yang lain-lain semuanya udah cukup kamu berpuasa, fa innahu lahu wija, karena puasa bisa mengendalikan nafsu di dalam diri kita. Puasa ya. Bagaimana saya nanti puasa tahun depan udah ada yang bangunin sahur ini. Lantas sekarang yang jadi pertanyaan, apa tujuan daripada pernikahan itu? Apakah tujuan pernikahan supaya pamer gengsi buat di sosial media? Apakah tujuan pernikahan hanya sebatas untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja? Atau tujuan pernikahan untuk menggugurkan sunnah Nabi aja? Tapi emang itu benar, sebagian yang tadi disebutin emang benar, tapi itu hanya sebagian kecil doang itu tujuannya. Yang paling berkah, yang paling benar itu apa? Ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Tuh tujuan pernikahan yang pertama, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya kamu rasa kasih dan sayang. Jadi ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? 3. Rasa tentram, rasa kasih dan sayang. Nah, 3-tiganya ini tujuan pernikahan yang sebenarnya. Kalau rumah tangganya tentram, insya Allah rumah tangga membawa keberkahan.
Kalau rumah tangganya cuma tentram doang, nggak ada rasa saling kasih menyayangi, maka hambar juga. Tapi ada rasa kasih dan sayang dua-duanya, tapi nggak tentram, nggak akan harmonis dalam rumah tangga. Betul apa betul? Jadi ketiga hal itu adalah tujuan pernikahan yang sebenar-benarnya. Yang jadi pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana kita bisa merealisasikan tujuan pernikahan yang seperti itu? Dengan cara memilih pasangan yang baik. Makanya insya Allah ini Teh Dinda sama Afirdan itu adalah calon pasangan yang soleh dan soleh. Pasangan yang baik sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 26. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Kata Allah, perempuan-perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang tidak baik untuk perempuan yang tidak baik pula. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Tapi perlu dicatat, Bu, baik di sini, baik ataupun tidak baik di sini adalah menurut Allah, bukan menurut kita. Nanti maknanya kembali lagi ke dalam firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita menganggap sesuatu itu tidak baik menurut kita nih, tapi padahal menurut Allah itu adalah yang paling baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi yang kita anggap itu kita demen, kita suka sama hal itu, kita sayang sama hal itu, ternyata itu bukan hal yang baik menurut Allah untuk kita. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu, Bu, tentang diri kita. Kita mah nggak tahu apa-apa. Makanya baik dan tidak baik di sini adalah menurut Allah. Jadi buat para wanita, yang pertama, kalau pengen kita mendapatkan tujuan pernikahan yang tadi, maka carilah pasangan yang dia kalau bisa yang soleh, atau kalau bisa yang dia mau belajar untuk soleh. Kemudian carilah laki-laki yang bertanggung jawab, yang sesuai ucapan dengan perbuatannya. Carilah laki-laki yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab kalau dia udah jadikan orang tuanya bagaikan raja dan ratu, maka dia tidak akan pernah menyakitimu sebagai istri. Dan juga carilah laki-laki yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Kalau sholat 5 waktu aja udah dijaga, apalagi kamu, Neng. Luar biasa, gas kan? Jadi luar biasa. Makanya kalau suami yang paham agama, insya Allah akan mudah urusan. Kalau ada urusan dalam rumah tangga, istri, anak, ataupun yang lainnya, maka akan dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya bagus kalau punya suami atau istri yang doyan ngaji. Ini kayak sekarang kita kumpul sama-sama, ini kan kita lagi ngaji, betul nggak, Bu? Ngaji, ini kita kumpul silaturahim. Ini kumpul silaturahim kayak gini enak nggak, Bu? Ayyubsatu alaihi fi rizqihi, kata Nabi. Orang yang silaturahim akan Allah mudahkan ia untuk mendapatkan rezeki. Amin. Ah, Ustaz mah bohong baik, dapat rezeki dari mana? Lah orang di depan yang dimakan apa? Nah itu rezeki itu. Kalau kita kagak datang kemarin kagak bakal makan begituan, ya kan? Iya. Iya saya tahu aja, iya kan? Emak saya juga sama gitu. Nah kadang-kadang kalau ngelihat ibu-ibu nggak datang ngaji pada bawa tas gede-gede banget. Enggak, isinya Al-Quran. Iya ya, dapat bungkus makanan. Iya, bisa masuk. Salah masuk. Iya. Abang ini dari kisah nyata ibu saya begitu soalnya. Itu mama saya tuh yang pakai baju banyak libur. Iya. Neng itu mama saya, Neng. Iya, mama saya kalau tiap pulang ngaji, tiap pulang arisan, ada aja panggilin, Doni, dia nih makanan nih. Lihat dua tas banyak banget, ada roti belum lagi.
pisang, malah kadang-kadang jauh pisang pada banyak dan tindih. Artinya apa kita kumpul begini? Membawa berkah. Kemudian kita kumpul di silaturahim ngaji kayak begini, kata Nabi, wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Kumpul kita silaturahim senantiasa dipanjangin umurnya sama Allah. Yang namanya kematian kita ada yang tahu nggak Bu? Kagak ada yang tahu. Bisa jadi, mohon maaf Bu, tadi subuh mah malaikat Israel nyampe ke rumah kita, pengen nyabut nyawa kita nih, minta izin sama Allah, ya Allah, saya pengen cabut nyawa hambamu pada hari ini. Kata Allah, yang mana? Yang baju hitam ya Allah. Baju hitam, yang mana baju hitam pada kata apa? Datang Bu malaikat Israel tuh ke rumah yang pakai baju hitam. Jangan begitu. Begitu datang, masya Allah, ternyata ibu-ibu nggak ada di rumah, datang semua kumpul ngaji di sini, kumpul silaturahim kayak begini. Nggak jadi, balik lagi sama Allah, ditanya, kenapa kamu nggak jadi cabut nyawa hamba itu yang tadi pakai baju hitam? Kata malaikat Israel, nggak jadi ya Allah. Kenapa? Sebagaimana janji kekasihmu Muhammad, orang yang silaturahim kan bakal dipanjangin umurnya. Terus ditanya, lah kapan dicabutnya? Lah entar pulang ngaji. Mana bajumu nggak pulang-pulang? Iya, kita kumpul kayak gini sama-sama berkah ngaji, kita silaturahim. Rumah kita dong ya. Iya. Kita lihat, kita kumpul ngaji sama-sama. Saya ngeliat ibu-ibu, waduh, warna-warni bajunya tuh. Ada baju biru, baju merah, kuning. Emang kadang-kadang ibu-ibu kalau ngaji kan majelis taklim nggak satu doang ya? Iya. Dan majelis taklim juga baju beda-beda. Malah kadang-kadang pada ngutang tuh baju. Iya. Iya, kita kumpul begitu. Makanya kita sama-sama ngaji. Apalagi yang buat yang mau menikah sama-sama ngaji. Sebab kata baginda Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Karena dengan ilmu yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang marah jadi ngalah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Ajib. Apa aja kalau yang kenal ilmu mah semua pakai apa, kalau pakai ilmu semuanya jadi mudah, betul nggak Bu? Nah, Doni Dion ceramah kalau kagak pakai mic, gua lecet gua kan ada micnya, meskipun ngomongnya pelan suaranya bisa kedengaran sampai belakang. Ini teknologi, dan orang yang punya ilmu tenang aja, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Singkatnya, orang yang punya ilmu, belajar ilmu, ilmunya banyak, ilmunya berkah, maka Allah akan naikkan derajatnya orang yang berilmu. Makanya kita lihat guru-guru kita, Pak Ustadz, Ustazah, Kiai, nggak ada yang hidupnya susah, nggak ada yang minta-minta di jalan. Rata-rata punya pondok pesantren, punya yayasan, punya madrasah, punya jamaah taklim, jamaahnya banyak, majelisnya banyak, betul nggak Bu? Iya, makanya mohon maaf, rata-rata Ustadz sama Kiai badannya pada gemuk karena basicnya banyak. Malah Ustadz Kiai kurus, saya curiga, jangan-jangan besok kalau pasar dia jual di jalan. Ini kayak sekarang Doni Dion baru megang mic doang, baru megang mic bisa 1 juta, belum ditelan belum? Ditelan malah 15 juta untuk pasar. Iya, penting ilmu. Makanya dinyatakan dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap nih, siapa saja yang beramal kagak pakai ilmu, maka amalnya apa? Mardudah, tertolak, la tuqbalu, nggak diterima sama Allah. Sebab nggak paham ilmunya. Padahal kita pengen sholat nih, ibadah bagus, cuma nggak paham, begitu takbir bukan rukun dia langsung sujud. Kira-kira sah nggak sholatnya Bu? Nggak sesuai dengan rukunnya. Makanya penting itu ilmu. Tapi tetap Doni Dion mas selalu dinasihatin sama guru kita. Kata guru kita, Doni Dion, antuma kalau diundang ceramah jangan pakai ngarepin amplop. Wah, isinya juga jangan Bu, kasih guru saya. Ternyata iya. Sebab Bu, kata guru saya, kalau ada ustaz, ada kiai diundang ceramah ngarepin amplop, dosa itu ustaz. Tapi yang lebih dosa, ngundang ustaz kagak bayar. Itu ujungnya.
Lah kadang-kadang ibu buat sebelah sih. Kadang nih ya pengen nikahin anaknya nih. Wah, undang penyanyi biduan. Buat nyanyiin 10 lagu, 15 lagu bayar 10 juta, 15 juta, sanggup. Kagak pakai diomong-omongin. Kadang-kadang ustaz ceramah 1 jam lebih, gitu pulang kagak diamplopin apa-apa. Demen pas balik sendalnya hilang lagi. Ini aman sendal, makin apes ya. Oh aman ya, jadi memang alhamdulillah Didon sedikit cerita berkah saling dakwah kemana kemari, bertemu dengan bapak ibu saling kenal, enak, kita jadi nambah saudara. Jadi kalau saya mau main ke sini kan enak ketemu sama Bu Haja, itu enak, tapi kadang-kadang dukanya juga ada. Iya, kita pernah Bu ngisi di salah satu kampung. Kelar saya ngisi ceramah, begitu balik ke mobil, itu panitia kagak ada yang nyamperin pisah. Akhirnya Bu saya balik pulang kagak bawa apa-apa. Di jalan Bu saya ngedelik aja dalam hati. Nyampe rumah agak gelisah. Tiba-tiba jam 3 pagi Bu panitia datang ke rumah, sampai minta maaf, amplop sama besek ketinggalan. Alhamdulillah saat itu saya maafin panitia. Ya, cuman panitia apa jangan pakai nanya apa ya? Ini mah panitia pakai nanya. Kok Ustadz jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur, nungguin dulu. Tinggalan sono. Nah makanya kita dituntut ilmu itu penting. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit. Sebab kalau kita masih muda apa aja kita ngaji enak gitu loh. Mata masih enak buat ngeliat, mulut masih enak buat ngaji, kuping masih enak buat ngaji. Anak-anak muda dia ngaji, dia baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Dibaca itu kan masih cakep. Anak muda juga kalau azan luar biasa ya, beda sama aki-aki. Oh, kalau aki-aki azan gimana tuh? Kadang-kadang pas lagi subuh kita dengerin musola. Gimana? Azan dikotok kalian ampli dia beremiknya. Atola tuh khairun minan naum. Kayak gitu aja. Itu kira-kira kalau yang azan begitu, itu orang yang pada bangun pergi ke masjid mau tidur lagi. Iya, agak semangat. Makanya coba kalau ada anak muda nih dari sini, masya Allah, begitu azan subuh datang ke musola ke masjid, ketemu sama yang tua, ngomong, mohon maaf Pak, Bapak yang jadi imam biar saya yang azan. Anak muda azan subuh cakep banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bu, tetangga sebelah yang punya anak perawan ngomong, tarik calon mantu. Kamu orang tua kan? Cuman kan kesian kalau yang ajan aki-aki, yang komat aki-aki, mukul beduk aki-aki, gulung tikar aki-aki, bersihin kolam aki-aki, nyalain mic aki-aki, sholawatan aki-aki, yang mati Bang ya. Yang mau mati bukan saya Bang, bukan. Saya cuma mancing doang. Ya kita doain Bu, mudah-mudahan sepuh-sepuh kita di sini biar pada sehat. Biar dipanjangin umurnya sama Allah. Ya, ilmu itu penting. Apalagi ketika kita dalam menjalani rumah tangga, nantinya ilmu agama itu penting. Kan enak ya kalau nanti istilahnya istri lagi masak, terus nanti bisa bareng-barengan baca sholawatan ya. Lagi masak dibaca Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak
lagi masak sambil selawatan, nggak sengaja lihat temenya gosong. Apalagi di sini emak-emak ada yang nanya kadang-kadang, Ustaz, saya biasanya suka nonton dangdut. Boleh nggak kalau kita baca salawat nih pakai lagu dangdut? Boleh dong, boleh. Kalau salawat persilakan, boleh. Jadi ibu-ibu, saya kan kadang-kadang kalau dangdut biasanya nonton di mana, Bu? Di siang ya, yang acaranya dari pagi sampai malam, ku menangis. Nah, acara dari pagi sampai malam azab mulu, giliran malam-malam pada dangdutan. Berarti boleh selawat pakai lagu dangdut ya? Boleh kalau khusus selawat. Boleh. Jadi ibu-ibu yang pada bisa lagu dangdut, yuk selawatan pakai lagu dangdut. Ya Rasulullah, salamun alaih, ya fi ashani wa daji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, atfata ya jiratal alami, ya al-judi wal karami. Enak gak, Bu? Enak. Ini apa lagu dangdut dong? Besok gue ke Asia. Sepenuh hati padamu. Alhamdulillah. Terusin ini, terusin, Bu. Jadi ketika sudah menikah, laki-laki baktinya masih tetap ke orang tuanya, sedangkan istri sudah berpindah. Jadi nggak boleh seorang istri mohon maaf menghalang-halangi suami untuk bakti kepada kedua orang tua. Ini mohon maaf, Bu, bukan kata saya, tapi secara hukum fikih, dalam fikih munakahat, bahwasanya mohon maaf, seorang istri yang menghalang-halangi suami untuk bakti kepada kedua orang tuanya, maka halal untuk diceraikan. Kata ibu-ibu, Ustaz kejam amat ya. Ya kita lihat dulu, bukan langsung diceraikan, lihat dulu faktornya seperti apa. Saya pengen nanya dulu sama ibu-ibu, kalau laki-laki sudah menikahi perempuan, sudah sah menjadi suami istri, yang wajib bagi suami memberikan nafkah wajibnya kepada istri apa ibunya? Pada istri apa ibunya? Istri wajib. Istri dulu. Kalau udah menikah, kasih dulu buat istri. Tuh. Kalau istrinya sudah dipenuhi nafkahnya, lahir batin, anaknya juga, baru boleh ke orang tuanya. Jangan sampai sibuk seorang suami bakti orang tua, ngasih terus ke orang tua, sementara kewajiban dia memberi nafkah kepada istrinya menjadi lalai. Ya itu tidak boleh. Jadi kalau seperti itu jangan sampai laki-laki udah nggak ngasih nafkah ke istrinya, bakti orang tua pakai dalil yang tadi. Nah ini salah. Kecuali si laki-laki sudah memenuhi hak-hak istrinya, keluarganya, anaknya, tapi masih tuh istri menghalangi baktinya suami buat kepada bakti orang tuanya, baru boleh untuk diceraikan, halal seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini dikaruniai rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Amin. Kata Nabi, wanita dinikahi karena apa? Yang pertama, lihat karena hartanya. Boleh nggak, Bu, laki-laki nikahin perempuan karena orang kaya perempuannya? Boleh nggak, Bu? Boleh, sebab Nabi yang ngomong boleh menikahi wanitanya kaya. Nabi istrinya kaya. Baginda Rasulullah Siti Khadijah kaya. Nabi kaya istri. Boleh, tapi jangan dijadikan sebagai prioritas yang utama. Niatnya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya harta itu semua titipan dan sementara sifatnya. Memang sih kalau ada harta semua kebutuhan terpenuhi, rumah tangga bahagia, tapi ukuran bahagia itu bukan dari banyaknya harta, betul nggak? Ada rumah tangga yang sederhana, meskipun umpamanya nggak lebih hartanya, tapi cukup, asal butuh ada, itu gitu yang lebih dari cukup karena berkah rumah tangga. Tapi kalau iya niatnya benar-benar karena hartanya benar-benar tuh, nanti khawatir kalau misalkan hartanya udah nggak ada tuh, hilang semua, nanti dia nggak lagi bahagia, tapi justru gegana, gelisah, galau dan melana. Itu kalau jadi prioritas utama harta. Kemudian yang kedua kata Nabi, wali hasabiha, nikahi wanita dari keturunannya, dari nasab. Boleh
nggak kita menikahi wanita dari keturunan yang baik-baik melihat dari nasab? Boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Bahkan menurut saya itu penting. Ketika menikahi seorang wanita, bagi laki-laki, lihat dari keturunannya baik-baik atau tidak. Tapi ingat, jangan juga dijadikan sebagai prioritas. Sebab nggak semua wanita yang baik berasal dari keturunan yang baik juga. Jangankan kita sekelas Nabi juga begitu. Ada yang bapaknya beriman tapi anaknya durhaka kafir. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Si Kan'an itu anaknya. Ada juga sebaliknya, yang bapaknya kafir tapi anaknya beriman bahkan jadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi bukan sebagai ukuran yang utama, tapi melihat keturunan itu penting, tapi jangan dijadikan prioritas yang utama. Yang penting bagaimana si wanita itu baik-baik, dan kita nanti sebagai laki-laki suami yang akan terus mendoakan kedua orang tuanya agar diberikan hidayah, insya Allah. Lalu yang ketiga, nikahilah wanita karena wali jamaliha, karena kecantikannya. Boleh nggak Bu laki-laki nikahin perempuan karena cantiknya? Boleh. Bosan jauh-jauh ini pada cantik-cantik. Boleh. Sebab Nabi yang ngomong, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Sebab yang cantik itu bisa menyenangkan hatinya. Dan kadang-kadang kalau dibawa kondangan kan pede juga. Karena pasangan kita hampir 24 jam itu ada di hadapan kita. Mau makan dia lagi, mau tidur dia lagi, pulang ngantor dia lagi, tiap hari dia lagi, bosan dah. Hampir 24 jam ada di hadapan kita. Jadi boleh kata Nabi nikahi wanita karena kecantikannya, tapi tetap sama kayak tadi, jangan dijadikan sebagai prioritas. Sebab kecantikan ada batasnya. Kalau umurnya nanti udah tua kan beda lagi ceritanya, ya kan? Kadang-kadang orang begitu. Kadang-kadang ada orang melihat kayaknya istri yang lain kan cakep-cakep amat, ya kan? Kayaknya orang cakep banget, orang cakep amat. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Iya. Dan saya suka dikasih pesan sama mama saya. Kata mama saya, kamu kalau istri kamu cakep, modalin bos. Benar nggak Bu? Kadang-kadang kan kita suami tuh melihat bini Pak RT cakep banget ya, dan bini Pak RW cakep banget, tapi melihat bini sendiri kayaknya demek banget ya. Kadang-kadang mau maaf, saking demek dipanggil, aja kasuat. Kaki hitam ya. Iya. Karena Masya Allah, mungkin bini orang lain mah dimodalin jadi cakep, lah bini sendiri kagak pernah dimodalin. Suruh masak mulu, suruh nyuci mulu, kagak dimodal-modalin. Itu kayak kadang-kadang pakai dasar depan shopee. Tuh, boleh. Kecantikan ada batasnya, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang cewek kalau pengen cantik ada yang cara instan, cara paling cepet. Wah, kamu udah ada filter Instagram bos, udah ada filter TikTok. Ibu pada main TikTok lah. Kan kalau lihat ada filter tuh cakep banget tuh. Walaupun kita kagak dandan sama sekali, tapi itu filter udah cakep banget, bikin kita muka cakep, ganteng. Makanya mohon maaf, rata-rata anak-anak muda zaman sekarang cari pacar, cari jodoh lewat sosial media, ujung-ujungnya ketipu sama foto profil. Foto profilnya cakep, bening, mulus. Begitu pas ketemu, astagfirullahaladzim. Ya kaget kan, nggak, mukanya putih, lehernya hitam. Iya, kamu coba kasih, iya, mana buat bekas cacar ya, mana betis di bawah pada ngepul ya. Pas banget deh. Apalagi sekarang kan semua zamannya media sosial semua, betul nggak Bu? Orang banyak ngabisin waktu komunikasi di media sosial, jarang ketemu sama orang aslinya. Kadang-kadang mohon maaf, anak-anak muda kenalannya di Facebook, betul nggak? Nanti pacarannya pindah ke WhatsApp, nanti nikahnya di Instagram, ngadain resepsinya di TikTok. Gelar besok pengen punya anak, beli di Shopee. Gampang banget gitu semua ya. Media sosial dulu. Iya. Tuh, artinya kecantikan ada batasnya. Boleh menikahi wanita karena kecantikannya, tapi jangan dijadikan sebagai prioritas. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting.
Ini yang harus dijadikan sebagai prioritas. Kata Nabi, nikahilah wanita walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzati dini taribat yadak. Kalau kamu menikahi wanita, memilih wanita karena agamanya, taribat yadak, kamu pasti akan beruntung. Kalau Nabi yang ngomong beruntung, beruntungnya bukan cuma di dunia doang, Bu, tapi juga insya Allah beruntung di akhirat. Kenapa memilih wanita karena agamanya pasti beruntung? Mohon maaf, kalau kita memilih wanita karena agamanya, insya Allah poin yang 3 sebelumnya mah pasti bakalan ngikut. Tapi kalau kita milih salah satu dari poin yang 3 sebelumnya, mohon maaf, kadang-kadang nggak bisa dapetin bini yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus. Betul nggak? Buat apa kita menikahi wanita yang kaya tapi harga diri suami selalu diinjak-injak? Buat apa nikahi wanita yang parasnya cantik tapi demen tebar pesona di sosial media ataupun di dunia nyata? Maka pilihlah karena agamanya yang mampu menjaga harga diri, martabat diri, dan juga wibawa suami. Kalau kita menikahi wanita karena agamanya, walaupun rumah tangganya hartanya pas-pasan, tapi dia bisa bahagia. Kalau kita menikahi wanita karena agamanya, meskipun bukan dari keturunan yang baik, tapi masih ada kesempatan untuk melahirkan anak keturunan yang baik. Kalau kita menikahi wanita karena agamanya, walaupun wajahnya nggak cantik, tapi karena akhlaknya baik, maka terpancarlah kecantikan dalam dirinya. Dan kalau kita menikahi wanita karena agamanya, niscaya akan untung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pengen tahu apa enggak? Pengen tahu apa enggak, Bu? Pengen tahu apa enggak? Kalau pengen tahu, nih perhatiin. Pertama, pernikahan adalah suatu ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, melestarikan keturunan. Ketiga, terhindar dari godaan syaitan, mencegah dari dorongan nafsu. Lalu yang keempat, melaksanakan wajiban suami istri. Cakep. Mantap nggak, Bu? Mantap nggak, Bu? Mantap lah, juara Asia, Bos. Sombong banget. Tuh, Masya Allah. Tadi hikmah yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah suatu ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menikah, maka keimanan seseorang itu akan menjadi lengkap dan sempurna. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nasfati, falyattaqillaha fil nisfil baqi." Atau baginda Rasulullah, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada setengah yang lainnya. Hadits riwayat Baihaqi. Dan juga di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, di dalam sebuah suami istri, terdapat yang namanya sedekah timbal balik. Tahu nggak maksudnya, Bu? Sedekah, kita kalau sedekah dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak kalau sedekah? Ada yang namanya sedekah timbal balik. Apa ada yang maksud sedekah timbal balik? Dalam sebuah hadis kata baginda Rasulullah, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Qalu, "Ya Rasulullah, ayyati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajran?" Qala, "Ara'aytum law wada'aha fi haramin kana 'alayhi wizran?" Qalu, "Na'am." Qala, "Fakadzalik idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun." Berpaham kagak? Kata baginda Rasulullah, pada tiap kemaluan seseorang terdapat sedekah. Artinya di sini suami dan istri yang sudah menikah itu ada sedekahnya pada tiap kemaluan. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jika seorang suami atau pasangan yang sudah halal dia menyalurkan hasrat seksualnya, dia akan mendapatkan pahala?" Lalu baginda Rasulullah nanya balik, apakah jika seseorang yang ia menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang haram, dengan cara berzina, ia akan mendapatkan dosa? Lah iya tentu ya Rasulullah, kata sahabat.
Lalu kata baginda Rasulullah, begitupun sama jika seseorang yang menyalurkan hasrat seksualnya kepada suaminya, kepada istrinya dengan cara yang halal, maka itu pun akan mendapatkan pahala. Jadi itu yang dimaksud sedekah timbal balik di dalam suami istri. Iya, sebagaimana kita tahu jika seseorang berzina, melakukan hubungan biologis di luar nikah, maka dapat dosa yang sangat besar. Begitupun orang yang sudah menikah melakukan hubungan biologis mendapatkan pahala yang sangat besar juga. Itu sedekah timbal balik. Suami yang menyalurkan hasrat biologis kepada istrinya, itu sedekah suami kepada istri. Dan istri yang melayani kemauannya suami, itu sedekah istri kepada suami. Dan semua itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah manakala sudah menikah. Jadi enak kalau udah nikah, apa-apa aja dapat pahala. Iya, insya Allah kita memandang dapat pahala, kita menggandengnya dapat pahala, kita memeluknya dapat dong pahala, kita menciumnya dapat pahala, kita wah jadi plus pahalanya. Haji saya begini mulu, lama-lama banyak sombong saya. Gantian mulasi nih. Masya Allah. Tuh, mohon doanya Ustaz. Soalnya sekarang saya insya Allah pun lagi melanjutkan studi S2 saya, beasiswa di UIN Bandung. Sekarang alhamdulillah lagi masuk semester 3. Jadi mudah-mudahan kalau sudah siap dari segi apapun, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk segera menyempurnakan separuh dari agama. Amin. Neng siap nunggu ya. Ditungguin ya. Tuh, jadi Masya Allah luar biasa enak pacarannya abis nikah, romantis luar biasa. Tapi juga mohon maaf, ini dia mah bukan ngajarin, cuma ngingetin. Kalau bisa mah romantisnya jangan cuma di awal-awal nikah doang, tapi terus walaupun udah ubana, udah kakek nenek masih romantis. Nabi aja sampai tua romantis. Ini kan kadang-kadang kita suami istri romantis di awal-awal nikah doang. Iya, kadang-kadang banyak kepercurhatan sama bapak-bapak kita ya. Kadang-kadang suka curhat. Kadang-kadang awal-awal nikah istri masih cinta-cintanya dan bucinnya sama suami. Suami pengen minta minum, itu diambilin lengkap banget, ada tatakan, ada tutupan. Begitu punya anak satu, tatakan hilang. Begitu anaknya 2, tutupnya hilang. Begitu anak 3, gelasnya mampu sendiri. Nah, bapak-bapak juga sama. Kalau pas lagi pacaran mah awal nikah, Masya Allah romantis banget. Lagi jalan sama pacarnya nih, begitu kesandung, apa yang dia bilang? Aduh sayang, kamu hati-hati ya, kakinya mana yang luka tuh diobatin. Coba kalau ada laki bini udah lama beda lagi. Begitu kadang bini jalan sandung, apa dia bilang? Mata lo kotok kali ya. Jadi bukan lihat. Beda lagi bu. Kadang-kadang juga mohon maaf ya perempuan yang romantis tuh Masya Allah. Begitu suaminya lagi tanggal muda, lagi banyak duit. Kadang-kadang Pak, memang mohon maaf bapak-bapak saya bilang ini. Kadang-kadang bapak-bapak pulang gajian bawa uang banyak tuh bini Masya Allah romantisnya bukan main. Kadang-kadang pagi bikinin kopi agak udah-udah. Yang namanya sarapan mah suami kagak pakai minta, udah dibikinin, malah ditawarin, Pak mau makan apa tuh? Tanggal muda. Coba pas tanggal tua beda lagi. Jangankan nawarin, begitu suami minta kopi di dapur bikinin kopi, balik goto baik kopi mulu. Rumah kagak ada gula, minta kopi. Ada yang begitu di sini ada. Ada di sini mah. Di sini mah emak-emaknya solehah semuanya. Ini emak-emak kampung lain, kampung sono, bukan kampung sini. Cuman emak-emak kampung sononya lagi pada ngaji di sini. Sama. Lalu yang kedua apa hikmahnya? Dengan pernikahan nantinya akan melestarikan anak keturunan. Agama kita Islam itu menganjurkan kita untuk menikah supaya manusia itu tidak punah, untuk terus-menerus berkembang mengisi kehidupan sesuai yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena melalui jalur pernikahan nantinya
akan lahirlah seorang anak yang akan meneruskan silsilah di dalam keluarga. Ada yang jadi dai, jadi polri, jadi polisi, jadi TNI, jadi menteri, jadi pramugari, jadi koki, jadi penyanyi, jadi pembimbing haji, jadi pejabat tinggi, asal nikah dulu. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tazawwajul wadud dan walud fa inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahilah wanita yang penuh dengan kasih sayang dan subur. Sebab baginda Rasulullah nanti akan bangga di hadapan para nabi pada saat hari kiamat, sebab nanti umat-umatnya baginda Rasulullah banyak. Makanya buat di sini para bapak ibu yang sudah lama menikah ataupun yang baru menikah belum juga dikasih keturunan sama Allah, biar minta sama Allah biar nanti pulang dari sini cepat dikasih keturunan. Minta sama Allah bukan sekedar dikasih keturunan doang, tapi minta supaya dikasih keturunan yang soleh dan soleh. Pakai doanya Nabi Ibrahim tuh, Rabbi habli minas salihin. Amin. Salah dulu. Ulang sekali lagi. Rabbi habli minas salihin. Allah. Nama kerja dulu. Yang benar gimana sih? Yang benar. Amin ya Allah. Tuh pakai bu. Artinya apa ya Allah? Karuniakanlah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Ini juga Nabi Ibrahim doa begini lama bu dikasihnya sama Allah. Sekelas Nabi, Rasulnya Allah, bahkan Nabi Ibrahim termasuk dalam kategori Nabi dan Rasul Allah ulul azmi. Ada 5 tuh nabi-nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi. Nabi dan Rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Salah satunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aja lama dikasihnya sama Allah. Lama menikah dengan istri pertamanya Nabi Ibrahim siapa bu? Siti Sarah. Siti Sarah menikah lama, nggak kasih keturunan juga, tapi ternyata Siti Sarah itu memang divonis nggak bisa punya anak saat itu. Usia udah semakin tua, Nabi Ibrahim begitu mendamba-dambakan seorang anak, sampai akhirnya Siti Sarah pun mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan harapan nanti dengan pernikahan yang selanjutnya memiliki anak. Dipaksa Nabi Ibrahim buat nikah, kagak mau. Tuh, Masya Allah, sekelas Nabi Rasul dipaksa nikah, kagak mau. Bapak-bapak zaman sekarang walaupun dilarang bininya buat nikah, dia nikah diam-diam. Betul. Didesak itu Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim mau menyetujui. Ya udah kalau begitu, saya mau menyetujui. Lalu kata Siti Sarah apa? Silahkan kamu menikah, tapi biar jodohnya saya yang pilihin. Kita lihat dari kalimatnya Siti Sarah, bahwa Siti Sarah artinya perempuan di sini menyetujui, tapi tidak ada yang 100% itu hatinya ikhlas. Betul apa? Betul. Sebab kalau Siti Sarah ikhlas pasti ngomongnya silakan wanita, silakan nikahi wanita yang kamu senengin, siapa aja terserah. Tapi Siti Sarah ngomong silahkan kamu menikah, tapi jodohnya biar saya yang tentuin. Yang mana jodohnya? Kata Siti Sarah, nggak usah jauh-jauh, itu pembantu saya ada namanya Hajar. Maka Nabi Ibrahim istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar. Masya Allah. Dan perlu kita ingat juga bahwa Nabi Ibrahim diizinkan untuk menikah lagi dengan Siti Sarah bukan sekedar keinginan atau nafsu saja, tapi ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah. Kemudian Masya Allah begitu nikah dengan Siti Hajar, nggak lama akhirnya Siti Hajar pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa bu? Ismail. Dan setelah 12 tahun lamanya Siti Sarah yang tadinya nggak bisa punya anak akhirnya pun mengandung juga dan melahirkan seorang putra yang diberi nama siapa bu? Ishaq alaihi salam. Masya Allah. Tuh karena Siti Sarah sudah ikhlas, Nabi Ibrahim menikah lagi. Siti Hajar nggak lama punya anak,
selang 12 tahun Siti Sarah juga punya anak yang namanya Nabi Ishak alaihissalam. Makanya di sini kalau ada ibu-ibu yang belum punya anak,